tapi anak mau cerita. Ada apa nih teman-teman? Jadi dulu itu sering ada yang nanya gitu kayak tadi sama kenapa sih itu awalnya aku bisa jadi melihat ini gitu. Terus anak kayak susah kalau jawab satu-satu, jadi anak mau cerita aja sekarang ya. Kita kembali dulu ke 13 tahun silam. Waktu itu di jam dulu dia. Waktu itu karena usia 3 bulan, tuh matanya itu kelihatan beda gitu. Kayak kalau kena cahaya itu kayak mata kucing ya. Jadi akhirnya itu diperiksa dan setelah melalui beberapa pemeriksaan itu akhirnya divonis ternyata itu adalah kanker yang cukup ganas. Itu namanya retinoblastoma. Sebenarnya itu dulunya cuma ada di mata kanan, tapi waktu itu dokter emang udah nyaranin buat operasi ya, tapi keluarga belum diizinin. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian itu mata kiri juga udah kena. Jadi mau nggak mau karena mata kanannya juga udah parah, jadi harus dioperasi. Jadi ya akhirnya dioperasi. Dan yang masih bisa dipertahankan itu cuma yang mata kiri doang. Tapi setelah operasi itu awal dari semua tantangan panjang dan cobaan berat itu dimulai. Mulai itu menjalani beberapa pengobatan kayak kemoterapi itu yang benar-benar gak enak. Itu kemoterapi itu jaraknya 28 hari sekali. Itu dimasukin obat itu dari dulu, dan itu efeknya mual, besi, pokoknya kayak mual banget. Setelah 10 kali kemoterapi itu alhamdulillah kankernya udah nggak terlalu banyak. Setelah itu nggak perlu kemo lagi. Nggak cuma perjalanan di rumah sakit, tapi perjalanan di sekolah juga itu nggak gampang, karena pasti orang ada yang merendahin dan meremehin tapi waktu itu kayaknya tahun 2018 itu kankernya mulai lebih aktif lagi. Jadi yang nggak mau harus di kemoterapi lagi, tapi dengan dosis yang lebih tinggi, karena kalau dosis yang biasa itu udah nggak mempan. Tapi kalau dosis itu lebih efeknya lebih berat. Efeknya itu jadi setiap pulang selama seminggu setelah kemoterapi itu pasti drop, pasti masuk UGD karena leukosit dan trombositnya anjlok dan harus diterapus trombosit. Dan kalau trombositnya itu disuntik setiap hari, tapi itu rasanya sakit banget. Meskipun karena udah berkali-kali, tapi setiap disuntik pasti nangis. Sakit. Awalnya pas baru awal disuntik itu emang biasa aja nih. Tapi lama-lama itu kayak makin sakit banget. Jadi kayak nggak bisa nangis. Nah itu jadi kalau mau kemo itu hasil darahnya harus bagus, harus baik, harus normal. Kalau enggak bakal dibolehin kemo dan nggak bakal bisa. Nah itu 10 kali lagi itu kemonya, dan itu totalnya udah 20 sampai mulai kelihatannya itu mulai lebih buram lama-lama buram sampai udah nggak bisa membedain benda, warna dan
cuma setahun ini ternyata tidak. Sampai pernah juga teman saudara ini pernah bilang sama saya, itu zaman-zaman corona, jadi susah kalau berkontrol. Di situ dokter yang udah bilang kayak ini udah nggak bisa diapa-apain, ini harus dioperasi, dan kalau dioperasi itu efeknya anak kalau nggak bisa lihat lagi sampai. Jadi soalnya itu mendapatkan ini, dan ya itu salah satunya yang bisa anak pandai untuk melihat dunia. Itu belum bisa, karena juga waktu itu ibu anak itu lagi hamil gitu kan. Jadi ibu anak bilang, kakak ini udah nggak bisa dikembalikan, harus dibilang semua. Bu, anak tuh sempat lihat adik, gak mungkin anak tuh bisa melihat adik gitu. Kakak mau lihat adik dulu. Ya jadi gitu, terus gimana, ya udah sekarang, tapi kakak berdoa sama Allah ya buat biar bisa lihat adik lagi gitu. Jadi waktu lahir alhamdulillah aku kabulkan doa itu, karena setiap hari anak berdoa kayak, ya Allah, anak pengen lihat muka anak dulu. Tahu gini karena ngeliat dia dulu, ya Allah. Habis itu terserah mata itu diapain, tapi aku mau lihat dia dulu, mau lihat dia lahir. Dan setelah itu awal mengkabulkan doa itu, dan dalam beberapa bulan kelihatan anak udah baik. Jadi bisa yang keadaan masih bayi gitu. Ya, tapi sesuai apa yang anak katakan, lama kelamaan juga itu semakin makin kurang lagi, sampai udah nggak kelihatan apa-apa. Jadi kalau mau dipertahankan juga ngapain? Cuma kelihatan apa-apa. Daripada ibu bisa menyebar kepada ibu lain, kata ibu, udah nggak aja apa-apa. Ayah ibu sama dede bakal jadi masalah kakak tiap hari. Jadi saat itu ya kami bilang kayak, ya ini insan kakak apa itu, apa dari dede udah nggak apa-apa ya, udah hanya di waktu aku kelas 3 kalau misalnya itu di operasi lagi makan pilihan, dan sekali itu karena udah nggak bisa ada apa-apa lagi. Tapi di situ anak menyadari kalau udah melihat itu sebenarnya bukan seburuk yang anak pikirin dulu. Ya banyak juga di situ, terutama waktu itu kan waktu sebelum melihat itu bakat anak itu belum kelihatan semua itu, belum semua. Tapi alhamdulillah setelah penglihatan itu hilang dan awal cabut, awal melihatkan itu lebih lain. Ya jadi gitu, jadi perjuangan itu enggak ya. Dan waktu di sekolah juga ada itu teman-teman yang kayak bahasa aku gitu, kadang-kadang sengaja gitu, dan itu nggak ada. Bahkan dulu setiap hari sering banget anak pulang-pulang nangis, ibu takut dikatain kayak gini. Iya nggak apa-apa kan, mereka itu ngatain aku doang. Asal info mereka, apa itu bisa kayak mereka. Iya, ya ibu, dan ya bisa bantu info itu, dan ya mungkin kayak gitu aja. Dan makasih juga buat orang yang udah dengerin anak, makasih gitu teman-teman. Ya,
Dan yang pertama itu teman-teman itu punya sumber ambisi kalau bandingkan anak itu. Jadi pergunakan dengan baik, pergunakan untuk melihat sesuatu yang baik, pergunakan untuk baca Al-Quran karena kalau anak dikasih untuk baik sekolah dia kayak gini, pengen baca kayak itu, jadi nggak bisa. Terus yang kedua itu kalau kita dihina, kalau kita kan itu pasti sedih, pasti marah, kecewa pasti. Tapi ya pasti. Kita pada dunia ini, kamu itu spesial dan kamu itu pasti juga berbahagia. Mungkin itu aja kali cerita perselingkuhan. Jadi makasih udah dengerin, mungkin itu bisa jadi jawaban buat yang belum pernah nanyain. Mungkin kita aja dari anda. Lebihnya maaf. Syukuran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.